Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Manji? Semoga Manji sehat selalu dan bahagia selalu. Hari ini kita akan jalan-jalan menggali cerita yang tertinggal di balik debu jalur jonggol. Di atas bak terbuka, pick up yang berguncang, perjalanan ini bukan sekedar berpindah tempat tapi melintasi waktu. Kali ini kita akan bersama Kang Rizky Madani dari Unlock Story dan Kang Arel Farik dari Cilengsi Heritage. Bersama kita menyusuri jejak kolonial yang memudar, meresapi sisa peninggalan kerajaan Tarumanegara, Pasir Awi, hingga mengenang kembali sebuah mimpi besar yang kandas tentang sebuah wilayah yang hampir saja menjadi ibu kota pertiwi, namun akhirnya tak pernah benar-benar terwujud. Jonggol selalu punya cara untuk menceritakan sejarahnya dengan caranya sendiri. Ya baik teman-teman, hari ini kita akan memulai perjalanan kita yang bertajuk Unlock Jonggol. Kita mau kemana, yaitu ke daerah Bogor bagian timur. Nah, kita akan ke titik yang salah satu daerah yang ada di ujung timurnya gitu, walaupun belum ujung banget gitu. Jadi nanti kita akan eksplor ke pertama, mungkin kita akan ke Prasasti Pasir Awi dulu. Jadi ini adalah prasasti yang jadi bukti otentik keberadaan Kerajaan Tarumanagara gitu. Kemudian dari situ baru nanti kita akan eksplor juga area kota Jonggolnya. Kalau di era kolonial itu sebetulnya bagian dari tanahnya Michel Arnold juga, atau yang sebelumnya Mayor Yance. Dan itu luas banget tanahnya, membentang dari termasuk ini Nambo, dari Citerep terus ke arah Bekasi, terus sananya Jonggol, Sukamakmur dan seterusnya. Itu sangat luas banget. Jadi hari ini kita akan berkeliling ke sana dan kita akan melihat lintas masa gitu, dari era kerajaan sampai era kolonial, bahkan mungkin ngomongin juga sekilas tentang rencana ibu kota baru gitu. Jadi mungkin sekilas tentang Jonggol itu, dan Mas Farik cukup mendalami untuk bagian Bogor Timur karena rumahnya di Cilengsi, banyak ngulik tentang Jonggol dan lain sebagainya. Untuk itu saya serahkan ke Mas Farik. Kalian izin perkenalkan, nama saya Arel Farik gitu ya. Kalau di Bogor saya dipanggilnya kadang Arel, tapi kalau di teman-teman di Jakarta itu semuanya manggilnya Farik. Ya, jadi Kalau di Eropa? kalau di Eropa Arnold. Ya. Karena Arel suasana Farik segar. Arnold ya. Kita akan meninjau lokasi Pasir Awi, yang mana dulu di Pasir Awi itu adalah lokasi titik pusat dari calon pemerintahan Republik Indonesia di era pemerintahan Soeharto. Jadi dulu ibu kota negara kita mau pindah ke Jonggol, titiknya di mana? Di Pasir Awi. Gitu. Jadi sekitar Pasir Awi itu akan lihat pemandangan yang cukup indah karena di atas bukit. Dan disitulah waktu itu pemerintah menetapkan wilayah itu akan menjadi pusat ibu kota. Tapi tentunya kita akan bercerita soal Kerajaan Tarumanegara, karena prasasti itu kan bagian dari 7 prasasti yang ditinggalkan Raja Purnawarman ya, ketika dia berkuasa di wilayah Jawa Barat. Nah, setelah itu nanti kita akan mengunjungi destinasi wisata Cipamingkis. Nah, wisata Cipamingkis mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke sana gitu. Di sana ada sungai, yang mana sungai itu dulu dijadikan nama sebuah tanah partikelir yang cukup luas, namanya Len Cipamingkis. Yang kalau misalkan sekarang bisa masuk 3 kecamatan, Jonggol, Cariu, 4 bahkan. Jonggol, Cariu, Tanjung Sari sampai Sukamakmur. Nah, itu dulu tuh namanya Len Cipamingkis, dan sekarang nama sungai itu masih dipakai dan jadi tempat wisata terkenal di daerah Jonggol. Kita akan makan siang nanti di sana. Terus setelah selesai baru kita akan mengeksplor wilayah Jonggol Kota. Nah, di Jonggol Kota itu kita ada beberapa situs. Yang pertama, situsnya itu kita akan melihat bekas stasiun rel kereta api Jonggol. Nah, terus setelah dari stasiun Lori Jonggol, kita akan mengunjungi salah satu rumah tua yang sempat dijadikan sebuah gereja. Nah, rumahnya masih utuh, walaupun rumahnya memang kondisinya sedikit menyedihkan ya, tapi masih berdiri tegak gitu, walaupun rumahnya dari bilik. Nah, dari situ kita akan mengunjungi tangsi militer Belanda yang sekarang jadi polsek. Nah, itu pilar-pilarnya masih asli, walaupun sebagian belakangnya udah dirombak total. Tapi fasad depannya masih asli.
Lalu setelah itu kita akan mengunjungi alun-alun. Di alun-alun kita ada Tugu Perjuangan. Lalu setelah itu nanti baru kita akan mengunjungi Kelenteng dan terakhir ke Taman Makam Pahlawan Jonggol. Dan ada sebelum kita pulang kembali lagi ke sini, kita akan mengunjungi rumah tua peninggalan salah satu pejuang Jonggol yang bernama Letkol Murlin, anak buah dari Mayor Oking Jayatmaja, tokoh pejuang terkenal dari Bogor. Mudah-mudahan Allah lancarkan niat baik kita untuk mengeksplor sejarah yang ada di Jonggol. Lama orang. Ayo Mang, berangkat. Gede ini sebenarnya itu buat kambing beneran ya. Iya nggak sih buat kambing ada sapinya. Nggak ada itu. Apa Adi ya? Ini di bawahnya masih ada ininya kan, bobanya kan. Oh ini. Dan saat ini Prasasti Pasir Awi ini sudah masuk sebagai kategori situs cagar budaya tingkat nasional bersama 7 prasasti Tarumanegara lainnya. Yang lainnya kan di Bogor Barat pada numpuk ya, di daerah Cianten, Caruten gitu kan. Nah ini doang nih yang mental jauh satu, ada di Jonggol. Semua batu-batu juga. Batu juga prasasti. Tapi di antara 7 itu ada yang hilang satu, yang prasasti Kebun Kopi 2 dicuri. Nah itu yang jadi asal mula kemarin KDM Kang Deddy Mulyadi menetapkan hari jadi Tatar Pasundan atau hari jadi Jawa Barat tanggal 18 Mei diambil dari penobatan Raja Sunda waktu itu gitu. Ketika namanya dikembalikan ke Kerajaan Sunda. Nah, di sini ada prasasti namanya Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ini berada di Bukit Pasir Awi. Nah, kita bisa lihat ya, di belakang kita ini adalah bukit nih. Ini adalah lereng. Lereng bagian selatan dari Bukit Pasir Awi. Kita berada di lereng selatannya. Kita bisa membayangkan ya, dulu Raja Kerajaan Tarumanegara, Raja Purnawarman, kok bisa jauh-jauh sampai ke sini gitu kan? Buat meninggalkan jejak sepasang telapak kaki gitu. Makanya di sini kadang disebut situs Batu Tapak katanya kalau orang sini bilang. Ada yang bilang situs Prasasti Camprai, tapi yang lebih populer, yang lebih orang kenal itu Prasasti Pasir Awi karena berada di Bukit Pasir Awi. Pasir itu sebetulnya adalah tanah yang lumayan tinggi atau bukit gitu ya. Awi itu ya bambu gitu. Jadi kita bisa lihat ya di atas kita ini banyak pohon bambunya. Jadi artinya itu bukit yang banyak ditumbuhi pohon bambu gitu maksudnya. Kembali lagi ya terkait prasasti Pasir Awi ini, kita bisa lihat di atas itu ada sepasang telapak kaki yang menghadap ke timur dan selatan. Jadi itu menandakan konon katanya adalah wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Ada yang tahu nggak pusat dari Kerajaan Tarumanegara ada di mana? Karawang. Ada di mana lagi? Bekasi. Terus di mana lagi? Bogor mungkin di mana ya. Tapi yang jelas prasasti pusat dari Kerajaan Tarumanegara itu berada di Sunda Swasembada. Yang konon diperkirakan lokasinya adalah ada di wilayah Bekasi Kota saat ini. Bekasi Kota saat ini kan makanya di daerah Tugu ya, Tanjung Priuk itu kan dulu kan masih masuk Bekasi. Dulu ditemukan sebuah prasasti batu tumbuh yang sekarang koleksinya ada di Museum Nasional. Nah, itu prasasti Tugu itu adalah prasasti yang bercerita soal pembangunan Kali Candrabaga atau Kali Bekasi waktu itu gitu. Itu masih ada kalinya sampai sekarang yang jadi Kali Cakung ya. Nah, di sini Prasasti Pasir Awi ini adalah prasasti yang menunjukkan kekuasaan Tarumanegara di wilayah paling selatan. Jadi dari titik
kita saat ini ke selatan tuh masih ada berapa kilometer lagi gitu untuk wilayah kekuasaannya. Nanti saya share juga di di grup untuk peta lamanya. Di sebelah selatan itu ada ukiran-ukiran atau inskripsi atau aksara yang sampai sekarang masih belum bisa terbaca oleh para ahli. Itu kayak simbol-simbol tertentu, kayak ada burung, terus kayak ada ranting, ada daun-daunan. Sampai sekarang makanya belum bisa diketahui isi dari prasasti Pasirawi ini. Dulu ambisi Orde Baru buat membangun ibu kota baru, ibu kota Jonggol, itu di sini titiknya. Pusat pemerintahannya itu di selatan kita nih, di bawah. Nah, kita bisa lihat ya pemandangannya bagus banget. Nah, dulu di situ. Jadi dulu ini ditemukan oleh Hoffermans, seorang arkeolog Belanda yang waktu itu memang aktif juga menjadi tim peneliti prasasti-prasasti Tarumanegara dan juga candi-candi di Jawa. Jadi dia yang menemukan di sini tahun 1860-an, 1860. Tapi nggak mungkin dong dia nemuin sendiri, pasti ada orang lokalnya yang melaporkan ke beliau gitu kan. Orang Belanda, mereka mengklaim bahwa mereka yang menemukan prasasti ini gitu. Berada di kawasan Jonggol Kota atau kawasan Jonggol Lama yang tadi kita lewatin tuh alun-alunnya, pusat pemerintahannya waktu itu di situ. Atau stasiun lebih familiarnya stasiun lori ya. Lori itu kereta kecil untuk mengangkut padi. Ini ada gambarnya di sini. Nah, seperti ini dulu foto lamanya. Dulu itu bangunnya setengah badan sama atapnya kayak rumah biasa gitu ya. Dulu itu gudang padi di sini. Makanya orang sini tuh nyebutnya padi sentra. Dulu tuh di Kabupaten Bogor itu banyak tuh padi-padi sentra. Di Cisaing sekarang masih ada padi sentra, tapi untuk di wilayah Bogor bagian timur udah hampir nggak ada. Nah, di sini adalah padi sentra yang sebelumnya adalah milik perusahaan besar milik Belanda, NV Michiels Arnold Landen. Nah, mereka mengeksploitasi kawasan Bogor Timur, terutama wilayah Jonggol, Cilengsi, Kelapa Nunggal, Cariu sampai Tanjung Sari itu dari sektor pertanian atau persawahan ya, yang diambil padinya lalu mereka jual ke berbagai macam negara. Nah, mereka mengangkut hasil dari pertaniannya itu menggunakan sebuah kereta kecil yang dinamakan kereta lori. Orang sini nyebutnya kereta dogong. Nah, kenapa disebut dogong? Karena kayak mereka tuh menganggap itu kayak dugong gak sih gitu kan. Ada mirip-mirip. Dimirip-miripin aja lah kata mereka gitu. Nah, orang sini nyebutnya kereta dogong gitu. Kereta kecil untuk mengangkut lori. Dogong. Nah, ini bentuknya waktu itu kayak gini. Nah, untuk yang di belakang kita ini bangunannya udah baru ya. Karena setelah Indonesia merdeka, bangunan utamanya dihancurkan oleh para pejuang karena pada waktu itu khawatir diaktifkan oleh Belanda. Akhirnya para pejuang membakar bangunan lamanya dan sisa-sisa dari puing-puingnya itu dibangun bangunan baru yang dipakai oleh TNI untuk keperluan padi sentra untuk logistik ya, logistik dari tentara pada waktu itu. Lalu setelah itu sempat digunakan juga sebagai gudang pupuk Kujang, waktu itu sempat di sini juga selama beberapa tahun. Nah, sampai akhirnya terbengkalai dan saat ini tidak digunakan sebagai apa-apa. Nah, ini adalah Nah, ini adalah
peta tanah partikelir milik perusahaan Belanda yang dulu menguasai Bogor Timur yang namanya NP Michels Arnold. Yang mana jalurnya kereta itu nih yang titik-titik ini nih. Wih, Tambun ya. Nah, dia sampai Lemah Abang. Jadi dari Jonggol sampai ke Lemah Abang nih. Nah, sampai di daerah Cibogo dan Serang itu mereka mengikuti jalur sepanjang jalur raya Cibarusah Lemah Abang. Nah, jadi kita bisa bayangkan begitu luasnya tanah mereka ini, gitu kan, tanah si NP Michels Arnold ini mereka menguasai sebagian besar persawahan yang ada di sini. Jadi kita bisa bayangkan sawah-sawah yang tadi kita lihat sepanjang jalan itu dulu adalah milik satu orang, milik satu keluarga yang menguasai wilayah ini. Dikuasai oleh PT pada waktu itu, PT atau NP ya, Michels Arnold. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa luasnya. Kalau kita main nih ke Cariu atau ke Tanjung Sari itu masih banyak lahan-lahan luas yang merupakan sawah-sawah yang dulu dicetak atau dibikin oleh si perusahaan Michels Arnold. Nah, ini salah satu foto pemandangan Bogor Timur waktu itu. Ini sawahnya sangat luas ya. Nah, ini jadi ya. Nah, mereka itu bukan cuman persawahan yang dikuasainya, tapi ada perkebunan lain juga. Ada karet yang warna oranye ini karet. Ya, karet rubber. Terus ada juga teh. Nih, teh. Jadi mereka punya kebun teh. Di mana kebun tehnya? Di Bogor Timur ada kebun teh, ya kan? Di mana tuh? Nah, lokasinya ada di daerah Gunung Batu. Oh iya. Nah, Gunung Batu. Masih ada itu juga kopi. Masih ada sampai sekarang. Jadi emang mereka tuh ya karena ini ya mengeksploitasi pertanian, perkebunan semuanya mereka ambil dari wilayah Bogor Timur ini, kopi, kina, lalu yang paling familiar waktu itu emang karet sama teh sih sebetulnya. Kalau untuk yang lain-lainnya mereka tidak terlalu banyak sebutkan di arsipnya. Tapi mereka tetap mengeksploitasi hal itu. Kenapa semua peninggalan sejarah di Bogor Timur hilang? Pertama, gara-gara adalah daerah sini adalah wilayah paling panas pas zaman revolusi. Zaman perjuangan. Bukan cuaca ya, panas secara politik. Iya, secara politik. Jadi di sini tuh semua fasilitas Belanda jadi orang situ punya pemahaman semua fasilitas Belanda harus dibakar, harus dihancurkan. Apa hubungannya dengan di bumi hanguskan. Nah, konon di daerah sini itu ada guanya, ada gua buat nyimpen kereta. Saya juga percaya nggak percaya soal itu karena belum sempat menelusuri sampai sejauh itu. Nah, ada juga nih perkebunan karet yang sekarang mau jadi lokasi calon ibu kota Pemda Bogor Timur. Itu di daerah Menteng. Jadi sini ada Menteng juga, Menteng Jonggol, bukan Menteng Jakarta ya. Di sini ada Menteng Jonggol. Nah, ini di sini nih lokasinya. Nah, bekas kebun karet ini sekarang mau dijadikan perkotaan baru di wilayah Bogor Timur. Ya, jadi Pemda Bogor Timur. Ini adalah satu-satunya bangunan gua yang ada di lingkar alun-alun, yang ada di lingkar alun-alun. Dari yang di timur, selatan maupun yang di barat sudah hilang semua, termasuk yang samping kita kantor kecamatan dulu ada pendoponya, ada pendopo tua zaman Belanda, namun dibongkar ketika proses renovasi. Sangat disayangkan memang. Nah, jadi ini adalah satu-satunya bangunan tua yang kalau menurut peta lama di sini itu adalah landhuis. Apa sih landhuis? Landhuis itu adalah rumah perkebunan atau rumah tuan tanah, rumah dinasnya lah, rumah dinas perkebunan waktu itu. Jadi belum sempat jadi kantor pemerintahan, masih kantor perkebunan. Nah, baru setelah tahun 30-an wilayah Jonggol ini mulai diproyeksikan menjadi daerah sendiri, ya, daerah Kawedanaan, yang mana nantinya sebelah bangunan ini tuh akan dijadikan pendopo atau kantor distrik dari Kawedanan Jonggol itu sendiri, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya di peta lama tahun 1907 maupun di tahun 1924 wilayah alun-alun nih yang tengah ini itu dulu ada sekitar 2 atau 3 bangunan dan ada di sekelilingnya bangunan-bangunan kecilnya, tapi bangunan utamanya ada di tengah, yang mana bangunan utama ini sebetulnya adalah yang sekarang jadi jalan sebelah timur ya. Sebelah timur itu adalah landhuis utamanya, dulu lebih megah dari bangunan ini. Kita bisa lihat ya, arsitekturnya itu masih mengadopsi gaya Romawi kuno gitu kan, dengan pilar-pilarnya yang megah dan juga gaya arsitekturnya yang khas gitu ya. Nah, dulu di sini itu adalah rumah tuan tanahnya, rumah tuan tanah Belanda itu tadi yang punya perusahaan NP Michels Arnold Landen.
Namun bangunan ini telah direnovasi dan dipugar sekitar tahun 2005 atau 2008 gitu. Yang disisakan bagian depannya aja. Jadi kalau kita lihat nih, jendela ini tuh dulu pakai jendela keramik, pakai yang kayak tadi tuh, yang kayak rumah tua tadi, yang ada dua jendela kanan kiri. Di sini ada foto lamanya juga, kita bisa lihat nih bangunan ini nah ini dia. Nah ini adalah foto saat agresi militer Belanda kedua di wilayah Jonggol. Jadi dulu ketika bangunan ini dikuasai oleh Belanda, ini dijadikan tangsi militer. Orang-orang Belanda untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya. Nah ini bisa kita lihat nih pilar-pilarnya nih, cuman emang agak gelap aja. Ini pintu utamanya, jendelanya. Jadi dulu masih asli bangunan ini. Ini makanya orang sini tuh nyebutnya tangsi militer dulu tuh, tangsi Belanda lah gitu. Yang mana kan gak jauh kan dari stasiun Lori tadi yang di bawah tadi tuh. Jadi ini tuh dulunya bukan alun-alun sebetulnya. Ini tuh halaman dari komplek milik rumah tuan tanah Belanda tadi. Ya, komplek Landhuis lah bahasanya. Komplek rumah perkebunan. Kayak sekarang mah kayak komplek lapangan PTPN lah, kayak gitu doang. Jadi bukan alun-alun untuk digunakan masyarakat secara luas. Karena dulunya belum terbentuk tuh Kawedanan Jonggol itu. Dulu masih ikutnya distrik Cibarusah. Dulu ibu kota distriknya dari Cibarusah. Jadi di sini tuh cuman wilayah onder distrik kecil aja. Ya, wilayah onder distrik yang dipimpin oleh asisten Wedana. Yang pada waktu itu berkedudukan di sini, yang sebagai pengawas aja gitu kan di daerah sini. Nah, mereka itu membawahi wilayah Cipamingkis, tanah vertikal Cipamingkis, ibu kotanya pusatnya di Jonggol di sini. Nah, yang ada kita berdiri sekarang ini dulu adalah halaman dari rumah orang Belanda yang pemilik Landhuis Jonggol itu, yang dulu rumahnya tepat di lurusan kita depan ini. Ya, di sini yang ada warung-warung tuh, itu dulu adalah rumah Belandanya. Yang kesisa cuman bagian sampingnya aja. Mungkin ini adalah bagian dari paviliumnya atau apa pada waktu itu. Nah, yang jelas di peta lama di sini itu adalah halaman dari komplek perkebunan Landhuis. Nah, ini dia tengah-tengahnya. Lalu di peta tahun 1938 itu ada tanda salib nih di tengah. Nah, tanda salib ini menandakan adalah bekas makam warga Kristiani atau kerkop. Nah, tadi cerita Pak Didin kan katanya dulu di sini tuh ada sesosok noni Belanda yang tiba-tiba muncul keluar dari tanah, lalu dia jalan ke arah polsek, ke arah rumah itu, yang akhirnya menghilang. Nah, ternyata setelah ditelusur demi telusur, ternyata setelah diketahui di sini tuh emang ada tanda salib, tanda kerkop Belanda. Nah, siapa sih yang dimakamin di sini? Ternyata yang dimakamin di sini adalah tuan tanah Jonggol. Kita bisa lihat nih, tuan tanah Jonggol dulu pegawai perkebunan Michel Arnold. Nah, ini namanya. Nah, di sini bisa lihat nih ya. Michel Arnold dan Zeden van Mercer Cornelis and Bekasi. Nah, of Jonggol. Ya, yang dimakami di sini waktu itu yang tercatat baru 2 orang. Namanya Theodorus Piper yang lahir 16 Juli 1858, yang meninggal overleden tanggal 28 September 1894. Lalu yang kedua ini nih, B. Les Pauw Williams. Nah, beliau inilah yang tercatat di arsip-arsip Belanda seperti di Delft, di mana dia itu sempat jadi tuan tanah di Jonggol ini, yang mana pada waktu itu rumahnya ya ini yang sekarang udah nggak ada. Ya mungkin salah satunya dia sempat bertempat tinggal di rumah yang sekarang jadi polsek juga, seperti itu ya. Salam nama budaya, bahwa nama saya Yohanes. Saya di sini sebagai pengurus dan kebenaran RW juga. Dan di sini kita kedatangan tamu dari mana? Unlocked Historical Tour ya. Untuk mengenai sejarah. Ya, untuk sejarah kita kelenteng ini kalau dihitung-hitung sih udah 200 sampai 300 tahun ya.
kita di sini. Dan sejarahnya pun kita dewanya tuh namanya Xia Jin Kong. Kalau bahasa Mandarinnya Serenkung. Jadi dia itu adalah dewa pengobatan. Memiliki nama Bapak Letkol Murlin yang merupakan salah satu anak buah Mayorking yang setelah Indonesia merdeka aktif di ketentaraan hingga mencapai pangkat Letkol. Rumah ini masih asli dan konon rumah ini usianya udah hampir 100 tahun lebih ya. Ini masih asli semuanya, ditinggalin oleh salah satu putra dari Pak Letkol Murlin yang saat ini kondisinya walaupun terlihat cukup tua tapi terawat gitu, karena ditempatin. Berbeda dengan rumah sebelumnya, rumah dari rumah dari Mantri Jonggol yang tadi kita kunjungin, yang seperti di gereja, itu kondisinya terbengkalai. Tapi berbeda dengan yang ini adalah satu rumah tua, bisa dikatakan rumah percontohan lah, rumah percontohan di zaman dulu gitu kan, yang kita bisa bayangkan ya, sepanjang jalur raya Jonggol ini rumah-rumah tuh kayak gini semua gitu. Dan tapi saat ini hanya tinggal tersisa rumah ini aja dengan rumah yang tadi kemungkinan. Nah, ini dulu kawasan pribumi itu di sini. Jadi untuk yang tadi di sana di di Kelenteng dan juga di Gereja Tua itu dulu kawasan pecinan. Jadi orang-orang keturunan atau Tionghoa tinggalnya di daerah sana. Dan untuk pribumi di sebelah sini. Jadi di sebelah sana itu ada nama kampung, namanya Kampung Kaum. Jadi khusus orang-orang pribumi yang tinggal di sini, dulu salah satunya asisten perdana ataupun pejabat-pejabat di masa kolonial yang orang pribumi itu tinggalnya di perkampungan sini. Dan nama kampungnya Kampung Menan. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu dari WNJ, tentunya di suatu kebanggaan karena kita bersilaturahim ya. Tentunya sesuai dengan apa yang kami bicarakan kemarin tentang rumah tua ini, ya kan? Ini saya bicara dari rumah tua ada sepengetahuan saya ya, karena saya kebetulan hanya sekedar mantu dan masuk saya ke Jonggol tahun 1984, ini udah ada. Nah, ketika saya bercerita dengan mertua saya bahwa rumah ini dibangun tahun 1928, ya kan? Dan pemilik itu yang bernama Bapak Haji Hanafiah, ya. Nah, Bapak Haji Hanafiah ini adalah konon menurut saya adalah sebagai pernah menjadi camat. Jadi hanya camatnya bukan camat seperti yang sekarang, tapi sebagai camat tanah gitu. Karena pada waktu itu masih zaman Belanda ya. Jadi camat itu ada beberapa jabatan. Kebetulan menurut saya beliau adalah sebagai camat tanah. Dan beliau ini sebetulnya asal-muasalnya dari daerah Subang, ya kan? Dari Subang, mungkin zaman Belanda ditugaskan ke sini, ya kan? Itu yang saya tahu ya tentang rumah ini. Jadi dibangun tahun 1900. Nah, dari keluarga itu ada beberapa anak yang besar-besar itu laki-laki, kalau nggak salah 3 orang laki-laki, dan kebetulan mertua saya itu yang paling bungsu, yang paling kecil ya, namanya Hajah Nuriyamah. Sementara kaitan dengan Pak Murlin, nah Pak Murlin ini sama asal-muasalnya dari Subang juga. Kebetulan masih ada kerabat dengan Pak Haji Hanafiah ini. Pak Murlin ini anak dari Bapak Haji Makbul, gitu kan? Bapak Haji Makbul ada beberapa orang. Nah, beliau dari kecil termasuk ikut dengan Bapak Haji Hanafiah. Dan setelah besar masuk ke militer dan ditikahkan dengan Bu Hajah Nuriyamah. Jadi ini masih pertikahan, masih ada tali keluarga gitu, masih ada tali keluarga gitu, hanya mungkin agak jauh ya. Nah, dalam perjalanan kedinasannya beliau udah ikut berjuang, bergerilya gitu ya. Bahkan kalau terakhir beliau menjabat sebagai Kasdim, Kepala Staf Kodim di Kabupaten Karawang, kan? Nah, beliau
meninggal tahun 1972 ya. Menurut info tua saya waktu itu mungkin setelah adanya pemilu tahun 72, mungkin karena dengan jabatan beliau mungkin agak kelelahan sehingga nggak terlalu lama jatuh sakit dan akhirnya pada tahun 72 beliau meninggal. Hanya dalam pemakaman beliau tidak mau dimakamkan di makam pahlawan di sini, di makamnya ada di belakang, gitu kan? Di belakang di sana. Nanti kalau mau nengok pemakamannya insya Allah ada di belakang. Jadi secara ini mungkin dari kepangkatan mungkin beliau termasuk yang untuk waktu itu di Jonggol ini ya, karena jabatan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Dan alhamdulillah oleh masyarakat Jonggol diabadikan sebetulnya walaupun tidak tertulis nama, ada plang nama seperti di kota-kota. Ini jalan yang di depan ini dikasih nama Jalan Letkol Murlid walaupun tidak ada plang tertulis ya. Nah itu barangkali secara ini singkat tentang perjuangan Pak Murlid